Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran interaktif. Pada video kali ini kita akan membahas tentang energi dalam sistem kehidupan. Baiklah, kita mulai. Sebelum kita masuk ke konsep dasar energi, terlebih dahulu kita lihat kompetensi dasar dari energi dalam sistem kehidupan, yaitu memahami konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk fotosintesis. Selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran dari materi energi dalam sistem kehidupan. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep energi, yang kedua menjelaskan sumber-sumber energi, yang ketiga menjelaskan perubahan-perubahan energi yang terjadi di alam dan sekitar rumah, dan yang keempat membedakan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, dan yang kelima menjelaskan konsep fotosintesis. Sebelum kita masuk ke konsep energi, terlebih dahulu kita akan melihat video dari sumber energi. Sumber energi. Hai teman-teman, salam Nik. Sumber energi. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 4 hal yang perlu kita ingat tentang sumber energi. Pertama, sumber energi panas. Dari mana saja ya sumber energi panas itu? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Energi panas dapat diperoleh dari matahari loh. Matahari itu sangat bermanfaat untuk menghasilkan cahaya dan panas. Sumber energi panas selanjutnya adalah kompor. Kompor digunakan untuk memasak. Sumber selanjutnya adalah setrika. Setrika digunakan untuk merapikan baju yang kusut. Teman-teman, masih banyak loh sumber energi panas lainnya. Cari tahu lebih banyak lagi ya. Kedua, sumber energi cahaya. Sumber energi cahaya bisa juga diperoleh dari matahari loh. Matahari adalah sumber energi panas yang paling utama bagi bumi. Sumber energi cahaya selanjutnya yaitu lampu. Cahaya lampu banyak digunakan untuk menerangi rumah, perkantoran, jalanan, dan lainnya. Api juga termasuk sumber energi cahaya. Cahaya api ini sering digunakan sebagai penerangan, seperti cahaya api lilin. Dan masih banyak lagi loh sumber energi cahaya lainnya. Ketiga, sumber energi listrik. Sumber energi listrik bisa diperoleh dari aki. Aki digunakan untuk menyalakan kendaraan bermotor. Sumber energi listrik selanjutnya adalah baterai kering. Baterai kering ini digunakan untuk menyalakan senter. PLN termasuk sumber energi listrik juga loh. PLN kepanjangan dari Perusahaan Listrik Negara. PLN digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Keempat, sumber energi bunyi. Sumber energi bunyi bisa dihasilkan dari berbagai jenis alat musik. Contohnya gitar. Gitar dapat menghasilkan bunyi dengan cara dipetik. Sumber energi bunyi selanjutnya adalah radio. Radio digunakan untuk mendengarkan musik dan berita. Televisi dan pengeras suara termasuk ke dalam sumber bunyi juga teman-teman. Televisi digunakan sebagai sarana hiburan. Sedangkan pengeras suara digunakan untuk berbicara, agar suara menjadi keras dan bisa didengarkan banyak orang. Nah, itu tadi hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Baiklah, sekarang kita coba lihat dari konsep energi. Yang mana energi itu merupakan kemampuan suatu benda
atau sistem untuk melakukan kerja atau usaha. Seperti yang kita lihat pada animasi ini, merupakan satu bentuk contoh dari energi. Selanjutnya, ada usaha, yang mana usaha adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Jadi, energi ini berkaitan dengan bunyi hukum kekekalan energi atau hukum satu termodinamika, yaitu energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia, namun dia dapat berubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Selanjutnya, ada contoh dari perubahan energi. Saat kita mengayuh sepeda, jadi kita membutuhkan energi untuk mengayuh sepeda agar sepedanya dapat bergerak. Dan selanjutnya ada mobil yang sedang berjalan. Jadi, mobil itu tidak menciptakan energi, namun dengan bantuan mesin, dia dapat mengubah energi yang terdapat dalam bahan bakar menjadi energi untuk bergerak. Selanjutnya, energi itu ada beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada energi listrik, energi kimia, energi potensial, energi kinetik, dan berbagai macam energi lainnya. Selanjutnya, kita lihat energi listrik. Energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi ke bentuk energi yang lainnya. Selanjutnya kita lihat energi kimia, yang mana energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam suatu zat atau senyawa-senyawa kimia, misalnya makanan, bahan bakar minyak, kayu bakar, dan aki. Selanjutnya kita lihat energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena lokasi atau tempatnya. Jadi, benda yang berada di permukaan bumi memiliki energi potensial karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Contohnya, buah yang jatuh dari pohonnya, air terjun. Seperti animasi yang kita lihat ini, buah yang jatuh itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Selanjutnya kita lihat energi kinetik, yang mana energi kinetik itu merupakan bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak, atau energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Contohnya, mobil yang bergerak, angin yang berembus. Selanjutnya kita lihat perubahan bentuk energi. Jadi, berdasarkan hukum kekekalan energi tadi, energi itu tidak dapat diciptakan, tetapi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Mari kita lihat contoh dari perubahan energi. Ini merupakan salah satu contoh dari perubahan energi, yaitu ada kipas angin, yang mana kipas angin merupakan contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dan ada pun mobil merupakan contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Dan selanjutnya ada setrika arang, merupakan contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas. Dan ada pun setrika listrik merupakan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya ada sumber energi. Sumber energi ini terbagi dua, yaitu ada sumber energi tak terbarukan dan ada sumber energi yang terbarukan. Sekarang kita lihat sumber energi tak terbarukan. Energi yang tidak bisa diperbarukan adalah energi yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk bisa ada kembali atau bahkan tidak akan pernah ada kembali jika sudah habis. Contohnya, energi terbarukan yang paling banyak dimanfaatkan adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya, sumber energi tak terbarukan. Yang pertama ada energi hasil tambang bumi, seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Selanjutnya ada energi nuklir, yang mana energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Selanjutnya kita lihat sumber energi terbarukan.
Energi yang tidak bisa diperbaharui adalah sumber energi yang hadir terus di sekitar kita dan bisa ada kembali dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, makanan sebagai sumber energi, yang mana setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Yang kedua ada protein, setiap 1 gram protein menghasilkan 4 kalori. Dan yang ketiga ada lemak, setiap 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Adapun fungsi makanan untuk tubuh, yang pertama yaitu sebagai sumber energi, dan yang kedua sebagai penghasil kalori dan pengatur suhu serta pelindungan tubuh, dan yang ketiga perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Selanjutnya kita lihat transformasi energi. Transformasi energi oleh klorofil, yang mana energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa, dan hasil reaksinya menghasilkan oksigen. Selanjutnya ada transformasi energi oleh mitokondria. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya kita lihat fotosintesis dan respirasi. Yang pertama kita lihat itu fotosintesis, yang mana fotosintesis itu merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Yang kedua, adapun respirasi merupakan proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Ini merupakan contoh respirasi pada glukosa. Reaksi sederhananya dapat ditulis dengan C6H12O6 ditambah O2 akan menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi akan menghasilkan glukosa. Selanjutnya ada pun tumbuhan yang sedang melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya hasil reaksi dari fotosintesis, yang mana reaksinya ada 6CO2 merupakan karbon dioksida ditambah 6H2O merupakan air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan C6H12O6 dalam bentuk gula atau glukosa ditambah 6O2 dalam bentuk oksigen. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Kita lihat faktor dari luar, yaitu ada CO2 dan O2. Jadi, semakin banyak kandungan CO2 yang diserap, maka semakin cepat proses reaksi fotosintesis. Jadi, semakin rendahnya kandungan O2 yang terdapat di udara dan di dalam tanah akan menghambat terjadinya proses respirasi yang akan menghambat pembentukan energi oleh tumbuhan. Faktor selanjutnya ada ketersediaan air. Jadi semakin banyak kandungan air yang terdapat dalam tanah, maka semakin cepat reaksi fotosintesis berlangsung. Selanjutnya, faktor kelembapan dan suhu udara. Semakin tinggi suhu, laju fotosintesis semakin meningkat. Demikian juga sebaliknya, bila suhu terlalu tinggi, fotosintesis akan berhenti karena enzim-enzim yang berperan dalam fotosintesis itu rusak. Faktor selanjutnya, keadaan cahaya. Jadi, semakin rendah intensitas cahaya, maka semakin sulit tumbuhan melakukan proses fotosintesis, dikarenakan energi yang diserap tidak mencukupi untuk proses fotosintesis. Selanjutnya ada faktor dari dalam tumbuhan itu. Kita lihat dari umur daunnya. Bila usia daun semakin tua, pastilah aktivitas fotosintesis akan semakin lambat. Jadi daun yang berusia tua dapat ditandai dengan warnanya yang sudah menguning, sehingga pada kondisi tersebut jumlah klorofil semakin sedikit.
Jadi kondisi seperti ini tentulah akan menurunkan fungsi kloroplas, sehingga proses fotosintesis pun menjadi melambat. Selanjutnya, keadaan stomata. Pembukaan stomata meningkat difusi CO2 dan juga akan meningkatkan kecepatan fotosintesis. Dan faktor selanjutnya, bentuk dan struktur daun. Bentuk dan struktur daun juga dapat mempengaruhi jalannya fotosintesis. Jika tumbuhan mempunyai daun yang berbentuk tipis dan lebar, maka akan mampu menerima cahaya dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, adapun syarat-syarat dari fotosintesis. Yang pertama itu tumbuhan yang bersangkutan memiliki klorofil yang berfungsi sebagai dapur fotosintesis. Selanjutnya, ada sinar matahari yang cukup sebagai bahan proses fotosintesis. Selanjutnya, adanya air dan gas karbon dioksida sebagai bahan pembentukan glukosa. Selanjutnya, selain menghasilkan glukosa, proses fotosintesis ini sendiri akan menghasilkan oksigen. Selanjutnya, kita lihat proses tumbuhan dalam melakukan fotosintesis. Pertama, air dan gas karbon dioksida yang diserap oleh akar dan stomata dikumpulkan di bagian yang bagian berklorofil, yaitu kloroplas. Selanjutnya, energi cahaya yang mengenai daun diserap oleh klorofil. Selanjutnya, energi tersebut dipakai oleh klorofil untuk mengubah air dan gas karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Selanjutnya, glukosa diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, sementara sebagian oksigen dikeluarkan dari tubuh tumbuhan. Jadi, tidak semua makanan yang kita makan itu langsung diubah menjadi energi. Jadi, sisa makanan yang tidak diubah menjadi energi itu akan disimpan dalam bentuk lemak sebagai cadangan makanan. Baiklah, sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.